Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 26 November 2024. Disclaimer on, apa yang disampaikan di sini adalah informasi dan edukasi umum, tidak ada paksaan ajakan untuk melakukan jual beli saham. Keputusan investasi jual beli ada pada tanggung jawab masing-masing. Mari kita bahas beberapa saham yang menguat pada perdagangan 25 November 2024. Apakah masih ada potensi saham-saham ini untuk melanjutkan kenaikannya? Yang pertama adalah AMRT, Sumber Alvaria Trijaya. Pada perdagangan hari ini menguat disertai dengan volume yang cukup besar, menguat 3,11%, namun masih belum mampu menembus resisten di 3000. Sempat menguat ke 3020, namun closingnya di bawah turun ke 2980. Secara teknikal sudah cukup menarik untuk AMRT. Kalau ada koreksi ke 2900, maka itu berarti diskon sebelum AMRT mampu breakout dari 3000 dan kembali menguat ke 3100, kembali menguat ke 3200. Meskipun secara fundamental normal distribusi, namun ada akumulasi dari asing kembali sebesar 13 miliar. Setelah beberapa hari belakangan ada distribusi dari asing. Pada perdagangan hari ini 25 November 2024, asing kembali akumulasi seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Di sini asing akumulasi. Di sini asing akumulasi ya. Belum mampu breakout resisten 3000. Namun potensi akan mampu breakout dari resisten di 3000. Potensi akan membentuk double bottom. Maka kalau ada koreksi ke 2900, koreksi ke 2800, justru bisa cicil-cicil beli spekulasi buy on weakness dari AMRT, Sumber Alvaria Trijaya. Penahan terdekatnya, support terdekatnya saat ini ada di 2900, pas dekat dengan MA 200. Jika ada koreksi ke arah itu, bisa manfaatkan untuk spekulasi buy on weakness sebelum nanti AMRT akan melanjutkan kenaikannya. Tentu ini salah satu emiten yang juga kita bisa masuk dalam jumlah banyak, sehingga akan bisa memberikan profit yang cukup maksimal jika kita entry banyak karena cukup liquid untuk AMRT. Yang distribusi RXCC, DHDR yang akumulasi ZP, BK, TPAK. Oke, masih ada potensi kenaikan lanjutan, namun karena belum mampu breakout resisten, biar koreksi dulu. Ya, kemungkinan besok 26 November koreksi ke 2950 atau bahkan bisa lanjut koreksi ke 2900 di perdagangan 26, 27, 28 November. 27 libur. 26, 28 November. Kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu untuk AMRT. Selanjutnya JMAS yang pada perdagangan hari ini kembali menguat 3,70%. Enjoy profit bagi sobat trader yang spekulasi buy on weakness kemarin di range sekitar 130, 131, atau tadi juga masih diberi kesempatan untuk spekulasi buy di 130, 131. Sudah floating profit cukup lumayan. Nah, volumenya cukup besar ya. Secara fundamental ada akumulasi cukup besar oleh MU. Besar sekali nih. 130.000 lot. Average buy-nya 134. MU yang akumulasi cukup besar 130.000 lot. Sedangkan yang distribusi 31.000 lot, ME 30.000 lot, PC 20.000 lot. Sepertinya masih akan melanjutkan kenaikannya untuk JMAS, Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi. Sesuai pembahasan kita di sektor finance yang memang sengaja kita selipkan JMAS karena cukup menarik, bahwa pada perdagangan 22 November open low maka ada potensi naik dan benar naik, sehingga pada perdagangan berikutnya kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya meskipun open low-nya di bawah 126, namun benar kemudian tetap melanjutkan kenaikannya, closing di 140. Bisa jadi besok open low di bawah lagi lalu naik ke 145.
Jika berhasil breakout 145, maka akan ada potensi ke 150, bisa segera ke 160. Kenaikan yang pelan-pelan dari GEMAS ini cukup menarik daripada kenaikan yang cepat beberapa waktu yang lalu, sehingga kita bisa lebih memantau dengan tenang bahwa tinggal kita pasang trailing stop ya. Kalau sudah naik 5 tick, kita pasang trailing stop. Misalkan naik ke 150, kita pasang trailing stop di 145. Naik ke 155, kita pasang trailing stop di 150. Mungkin strateginya bisa seperti itu. Atau ya tergantung bagaimana sobat trader mau take profit. Masih akan ada potensi untuk GEMAS melanjutkan kenaikannya. Sebentar lagi ini MA20 akan naik, mengarah naik, lalu MA20, golden cross MA50. Nah, tinggal nanti seberapa lama GEMAS mampu melanjutkan kenaikannya. Yang jelas ini masih awal ya. Kalau beberapa kondisi dari suatu emiten yang uptrend dalam waktu jangka menengah ini masih awal ya, masih awal dari awal kenaikannya GEMAS jika memang akan naik beberapa minggu ke depan. Kecuali naiknya cepat. Nah, kalau naiknya cepat justru hanya sekali naik sudah selesai seperti di sini. Sekali naik langsung high-nya di 214 terus selesai dah. Langsung jualan di atas. Jika naiknya pelan justru bisa berhari-hari. Nah, ini justru masih fase awal akumulasi, sehingga bagi sobat yang punya dari ke bawah dari 130 131 sejak kita bagi trading plan masih bisa di hold untuk jangka menengah ya, bisa di hold untuk jangka menengah. Jika memang sudah floating profit cukup lumayan, cukup pasang trailing stop saja, tinggal nanti trailing stopnya yang bekerja untuk sobat trader. Cukup menarik untuk GEMAS perdagangan esok 26 November 2024, masih ada potensi makin kenaikan ke 145 150. Selanjutnya MBMA yang pada perdagangan hari ini ternyata melemah, namun melemahnya dengan volume yang cukup kecil. Meskipun asing ada jualan 4,6 miliar, secara metodologinya netral, volume jualan pada perdagangan hari ini 25 November ini cukup kecil, sehingga memang sengaja dibawa koreksi dulu. Nah, nanti ada buyer-buyer yang spekulasi buy di sekitar 520-525 ya. Memang sengaja dibiarkan turun, tidak ada yang pasang di bid, maka semuanya haki dibawa turun. Ini termasuk kategori diskon. Koreksi wajar ya seperti ini. Koreksi dengan volume yang sangat kecil, ini koreksi wajar. Tinggal kita lihat besok pada perdagangan 26 November 2024, apakah MBMA ini open low atau tidak. Kalau open low, bertanda bahwa koreksinya sudah mulai tertahan, dan bertanda bahwa MBMA tertahan di MA20, bertanda bahwa ada potensi MBMA melanjutkan kenaikan ke 550 kembali, bahkan bisa jadi mampu breakout dari 550 dan bisa menguat ke 570, 580. Bisa dimasukkan watchlist untuk MMA, sudah mulai bisa dimasukkan watchlist. Kalau kemarin kita bahas bahwa terkena resisten, biarkan dulu koreksi, dan ini sudah koreksi, maka sudah bisa masuk watchlist untuk spekulasi buy di MBMA. Yang distribusi aset AK, CC, BPAT yang akumulasi YP, OD, KK, YJ. Netral saja akumulasinya, berarti memang dibiarkan ya, dibiarkan terkoreksi untuk bisa dapat di harga bawah. Selanjutnya Wood yang menguat cukup tinggi pada perdagangan 25 November 2024, enjoy profit bagi sobat trader yang sudah spekulasi buy saat di range harga 290 sampai 300, diakumulasi pelan-pelan, sudah floating profit cukup lumayan. Secara metodologi peak akumulasi yang akumulasi cukup besar adalah LG, besar sekali ini akumulasinya, 201.000 lot. LG akumulasi 201.000 lot, average price-nya ada di 341. Yang distribusi CP, TP, CC, BB yang akumulasi LG, YP, XA, AK. Masih ada potensi. Jika melihat akumulasi dari LG yang cukup besar, 201.000 lot ini, dengan average price yang dimilikinya 341, maka kalau ada koreksi ke dekat-dekat 340, ke 330, justru saatnya entry baru di Wood Integra Indo Kabinet TBK. Bagi sobat trader yang mencari ke bawah, masih bisa di hold. Kemungkinan masih ada potensi kenaikan lanjutan untuk Wood.
ya. Namun yang perlu diwaspadai jika terjadi seperti tanggal 15 Oktober di markup awal sesi langsung kemudian dibanting. Kalau naiknya pelan, tinggal dipantau. Namun kalau kenaikannya cepat, spike, nah baiknya langsung take profit sebelum nanti dibawa turun. Kalau ini yang terjadi adalah spike, kemudian konsolidasi, naik lagi, tidak masalah. Namun kalau yang terjadi adalah seperti di tanggal 20 Agustus ini, spike, markupnya dikit, kemudian koreksi, balik ke sini lagi cukup lama. Nah, maka bisa dipantau jika memang sudah naik cukup tinggi, ya tinggal pasang trailing stop, pasang area take profitnya. Kalau turun ke 360 bisa take profit semua, atau pasang stop loss profitnya di harga berapa, ya diatur masing-masing. Yang jelas ini cukup volatil, kenaikannya bisa kencang, koreksinya juga bisa kencang. LG akumulasi cukup besar 341, baru floating profit belum banyak, sehingga masih ada potensi untuk LG mengangkat harganya ke atas cukup tinggi. Masih bisa dipantau untuk Wood perdagangan esok 26 November 2024. Selanjutnya PIVA yang pada perdagangan hari ini kembali menguat 6,06%, sempat menguat cukup tinggi, high-nya ada di 256, namun terkoreksi kembali ke 280. Masih belum mampu bertahan di atas MA20, sehingga masih ada resisten yang belum mampu ditembusnya, ya. Meskipun secara fundamentologi ada normal akumulasi, namun karena volume pada perdagangan 25 November ini bukan hanya volume dari buyer, ada volume dari seller yang menekan harga dari 296 sampai kembali ke 280, maka ada potensi Pitidam Pharma akan kembali terkoreksi ke 260 kembali, atau bisa jadi terkoreksi kembali ke 250. Nah, jika ada koreksi ke 260 kembali atau ke 250, 270, nanti kita bisa spekulasi buy on weakness. Bisa spekulasi buy on weakness jika memang ada koreksi minor dari PIVA. Tampaknya memang masih belum mampu menembus MA20, ya, tertahan MA20. Meskipun berhasil breakout, namun closingnya di bawah MA20 atau pas di MA20. Kalau memang yakin bahwa PIVA mampu menembus MA20, bisa spekulasi buy, silahkan. Atau kalau yang sudah punya di bawah, yakin bahwa mampu menembus, silahkan untuk di hold. Karena memang pergerakan PIVA ini terkadang susah ditebak, ya. Bisa jadi besok turun langsung naik kencang, atau bisa jadi naik kencang langsung turun, ya dipantau masing-masing sesuai dengan profil risiko masing-masing. Kalau memang tidak tahu karakter dari saham PIVA ini, maka silahkan untuk memilih emiten lain yang karakternya lebih diketahui oleh sobat trader. Selanjutnya ERA yang pada perdagangan hari ini sempat menguat, namun tertahan di MA20-nya juga. Menguat ke 436, high-nya ternyata closingnya di bawah turun di 422. Masih belum mampu menembus MA20. Secara fundamentologi ada distribusi yang besar dari BB, RX, IF, IU, YJ yang masuk CC, LG, NI, DR, YP, CP, YB. Meskipun pada perdagangan 25 November ini open low memang sempat naik, namun ternyata closingnya di bawah turun di 422. Saat ini masih bisa di hold kecuali memang breakdown dari 420, ya. Jika breakdown dari 420, baiknya batasi risiko amankan modal karena ada kemungkinan kembali ke 410. Jika breakdown dari 420, ini sangat rawan melanjutkan koreksinya, sebab breakdown dari support MA200 dan breakdown dari support 420, support psikologis. Kondisi saat ini sebenarnya cukup bagus dengan koreksi 4 hari terakhir yang memang dengan volume kecil daripada volume kenaikan 19 November, namun ternyata masih belum mampu untuk mengangkat harga saham dari Era Jaya Swasembada pada perdagangan 25 November 2024.
Kita pantau lagi besok 26 November 2024 apakah kembali open low dan menguat. Harapannya seperti itu ya. Semoga saja open low kemudian melanjutkan penguatan, berhasil breakout ke MA20. Secara teknikal masih aman sebenarnya. Secara volume juga masih aman karena koreksinya dengan volume yang kecil. Volume koreksi tidak melebihi dari volume MA20. Dan akumulasi dari asing yang beberapa waktu yang lalu terjadi, masih belum ada asing yang jualan cukup masif. Sehingga ini kemungkinan akan cukup sideways di range 420 sampai 440-an. Nah, akan sideways di area situ. Sehingga baiknya beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas. Semoga bisa profit beberapa kali di era jaya dengan strategi seperti itu. Sedangkan ERAL sudah naik duluan pada perdagangan hari ini. Namun tampaknya penguatannya hanya markup sesaat karena closingnya di 204. High-nya ada di 304. Naik cukup cepat di awal sesi, namun kemudian koreksi sampai koreksinya cukup dalam. Secara fundamental netral didistribusi oleh RX AK KIYP GR diakumulasi ke KYP AZ XL. Untuk saat ini potensi terlebih dahulu untuk ERAL. Karena sudah di markup, bandarnya sudah jualan di atas, kemungkinan akan diangkat ke atas lagi, ya tidak dalam waktu dekat, kecuali tetap bertahan di atas 290 tadi. Kalau tetap bertahan di atas 290, maka masih akan ada potensi kenaikan lanjutan. Kalau seperti ini sudah bandarnya sudah jualan, sudah tenang. Kalau ada koreksi-koreksi lagi, bisa spekulasi buy on weakness. Namun ini kemungkinan akan cukup sideways, cukup lama kalau akan naik lagi. Karena ini sideways-nya juga lama, tahu-tahu naik kencang. Kalau yang cukup bisa dianalisa secara teknikal sebenarnya ERA. Namun pada perdagangan hari ini pun hanya menguat dikit kemudian melemah. Selanjutnya PDPP. PDPP yang pada perdagangan hari ini menguat 0,87%. Kita melihat kenaikannya disertai dengan volume dan akumulasi yang cukup besar. Sehingga ada potensi untuk Prima Daya Platisindo akan melanjutkan kenaikannya pada perdagangan esok 26 November 2024. Didistribusi oleh AHXA PS AGSH diakumulasi NCC CPKKXL. Ya. Kenaikannya memang belum begitu tinggi dan memang pergerakannya tidak begitu volatil ya, cukup tenang, naiknya tenang, naik tenang. Saat ini memang sedang downtrend, namun kita bisa manfaatkan trading singkat di PDPP yang memang belum ada pantulan kenaikan cukup tinggi. Sudah ada potensi untuk PDPP melanjutkan kenaikannya, setidaknya bisa take profit di 600 sampai 610 ya. Sudah ada upside-nya cukup lumayan, kalau dapat di 580, take profit di 600 sampai 610. Kemungkinan akan kita buatkan trading untuk PDPP karena kenaikan pada perdagangan 25 November ini disertai dengan volume yang cukup bagus. Dan average top bar-nya ada di 584. IN akumulasi cukup besar, 19.000 lot. Average price-nya di 584. Floating loss saat ini. Maka ada potensi untuk ada kenaikan lanjutan di Prima Daya Platisindo. Bisa kita manfaatkan pantulan sesaat, langsung take profit. Jangan hold lama-lama. Karena ada potensi lanjut downtrend. Selanjutnya BSDE yang pada perdagangan hari ini menguat 2,50%. Secara fundamental ada small distribusi. Sempat menguat cukup tinggi ke 1055, namun ternyata closingnya di bawah turun di 1025. Masih belum mampu menembus MA 200. Kemungkinan masih akan ada koreksi kembali ke 1000 ke 1005 ya. Jika ada koreksi ke 1005 sampai 1000 maka bisa spekulasi buy on weakness. Ini cukup menarik. Ada kemungkinan BSDE mampu untuk melanjutkan kenaikannya ya. Koreksinya sudah cukup dalam. Maka ada potensi
ini bisa melanjutkan afternya kembali ke 1100 ke 1200. Akan ada fase akumulasi di BSDE dalam range 1000 sampai ke 1050. Maka dalam fase akumulasi tersebut bisa manfaatkan buy on weakness di 1000, jual di dekat 1050. Beli di 1000, jual di dekat 1050. Jika memang sideways seperti itu. Kalau memang berhasil breakout 1050, bahkan berhasil breakout EMA 200, ya default untuk jangka menengah. Seperti jangka untuk menengah, kemungkinan akan bisa naik cukup cepat kalau untuk BSD ini. Kenaikannya bisa cukup konsisten seperti beberapa waktu lalu di sini. Naik, koreksi sebentar, naik. Nah, akan cukup menarik untuk Bumi Serpong Damai TBK beberapa waktu ke depan. Bisa buy on weakness. Kalau memang targetnya ada di 1100, harga saat ini memang cukup murah. Namun kalau hanya targetnya di 1050, baiknya ya beli di 1000, 1005. Nanti bisa buy on weakness di area situ. Soalnya Pakuwon Jati TBK yang perdagangan hari ini juga sempat menguat cukup tinggi ke 444, namun closingnya di bawah turun ke 430. Secara bendermologi distribusi yang distribusi ZPRX LG YU yang akumulasi CCBK ZNI volume pada perdagangan hari ini cukup besar, namun disertai dengan jualan asing 6,5 miliar. Secara teknikal mampu bertahan di atas 420, kemudian mengalami penguatan, koreksi pada perdagangan 25 November mengalami penguatan karena IHSG-nya juga mengalami penguatan, namun tidak mampu benar-benar kuat sebab closingnya dengan ekor di atas yang cukup panjang. Ya. Meskipun begitu, ini juga bisa mulai di watch. Ini sepertinya akan menjadi fase akumulasi awal dari Pakuwon Jati sebelum nanti mampu melanjutkan lagi ke 500 ke 480. Fase akumulasinya ada di 420 sampai 440. Kemungkinan akan sideways di area situ, maka jika ada koreksi ke 420, bisa spekulasi buy on weakness di sekitar 420, lalu jual di dekat 440. Kalau berhasil breakout di 440, maka bisa dijual untuk jangka menengah. Saat ini kemungkinan masih akan ada koreksi ke 420 untuk perdagangan esok 26 November atau 27 November. Soalnya SMRA yang perdagangan hari ini ternyata open gap up ya, opennya di 570, sempat menguat ke 585, namun akhirnya closingnya di 565. Secara bendermologi distribusi besar. Secara volume cukup besar, sama besarnya dengan BSDE maupun P1. Namun karena ini terkoreksi, sehingga tampaknya volumenya cukup besar, namun volume buangan yang cukup besar. Kalau melihat secara bendermologi memang masih distribusi yang besar oleh AK, PD, YP, KI, SK, diakumulasi YU, AI, AZ, BK, CP. Secara teknikal, SMRA masih akan ada potensi kembali melemah. Belum mampu breakout MA 200 di 580, belum mampu tahan di atas itu, maka ada potensi koreksi kembali ke 555 ke 550. Jika ada koreksi ke 550, 555 dan tetap bertahan di situ, maka bisa manfaatkan untuk akumulasi di range 550-555 ya. Akumulasi di range itu jika mampu melanjutkan penguatannya, maka bisa breakout dari MA 200 dan kembali menguat. Harapannya seperti itu. Tinggal kita pantau apakah SMRA tetap bertahan di atas 550 atau justru terkoreksi cukup dalam sampai ke 530, 520, 510. Mari kita pantau untuk beberapa waktu ke depan. Kalau melihat kondisi seperti ini, ya biarkan saja dulu. Kalau sudah punya dari ke bawah, mau take profit, ya baiknya ya di take profit. Jika memang di bawah turun cukup dalam seperti ini. Apalagi ini open gap up ya. Open gap up, sudah di markup, ya berarti memang sudah jualan. Sudah di markup, sudah untuk jualan. Selanjutnya Java, yang juga sudah kita buatkan trading plan pada perdagangan hari ini, 25 November 2024, sempat menguat ke 1790, namun closingnya di bawah turun ke 1750. Bertahan di atas 520, cara metodologinya ada small akumulasi,
Secara teknikal ini baru saja breakout pattern flag ya, breakout pattern bullish flag menguat, kemudian membentuk flag, berhasil breakout pada perdagangan 25 November 2024, 22 November 2024 disertai dengan volume. 25 November sempat menguat namun dibawa turun ke 1760. Bisa dipantau untuk Java Convert Indonesia. Akan ada potensi Java melanjutkan penguatannya setidaknya kembali ke 1850, kembali ke 1900. Akan lebih baik jika bisa kembali ke 2000. Silahkan dipantau untuk Java. Kalau koreksi ke 1700 masih aman ya. Masih bisa diakumulasi jika ada koreksi ke 1700. Sebelum nanti mampu melanjutkan penguatannya semakin tinggi. Terakhir main Malindo Fitmill. Secara teknikal masih mampu bertahan di atas support 730. Pada perdagangan hari ini 25 November 2024, low-nya di 240, high-nya ada di 775. Masih belum mampu breakout MA20. Secara volume juga belum begitu rame. Secara teknikal masih sideways di bawah. Sedangkan kalau Java tadi sudah aturan cukup tinggi. Secara metodologi norma distribusi didistribusi oleh XC KK PDEP diakumulasi DRCC AZU XL. Kalau mau buy in weakness silahkan beli di dekat-dekat 740. Lalu jual di 790. Ya, ini akan cukup sideways di range 730 sampai 790-an akan sideways di area situ. Maka beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas adalah strategi yang cukup baik untuk mendapatkan profit di main. Itulah beberapa pembahasan saham-saham yang menguat pada perdagangan hari ini dan apakah besok akan menguat ya sesuai dengan analisa barusan. Dan ada saham-saham yang terkoreksi namun cukup menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy di saham-saham tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.